Cek, cek. Hadirin sekalian, selamat datang di pentas akhir tahun SD Lazuardi Global Compassionate School Depok, Wonderland Indonesia. Sebelum memulai acara ini, kami menghimbau agar dapat menyimak tayangan video panduan menonton yang akan ditayangkan di layar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Acara ini juga turut didukung oleh Komite Sekolah, Nawasana, Keluarga Brisya, Keluarga Gani, Keluarga Sasfa, Stuja Coffee, Keluarga Kaili dan Kalif, Keluarga Mahes, Keluarga Mahzen. Selamat menyimak dan menyaksikan.
Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Selamat datang di pentas akhir tahun kelas 5 dan kelas 6. Setelah penampilan adik kelas 1 dan 2 mengenai budaya di wilayah Indonesia bagian Barat, serta kelas 3 dan 4 yang menampilkan budaya di Indonesia bagian Tengah, maka kelas 5 dan 6 akan menampilkan budaya dilatar belakangi oleh sejarah dan kondisi geografis di wilayah Indonesia Timur. Kami mempersembahkan perjalanan jalur rempah Nusantara. Selamat menikmati. Ketika sebagian besar muka bumi masih dilanda kegelapan, rempah-rempah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia. Jauh sebelum ditemukannya teknologi pendingin makanan, pala menjadi satu-satunya bahan untuk mengawetkan makanan. Selain itu, pala juga dijadikan salah satu bahan obat-obatan dan minyak atsiri. Selama beratus-ratus tahun, pulau-pulau penghasil rempah hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut di antara para penjelajah. Di abad pertengahan, segenggam pala di pasar Eropa dianggap lebih berharga dari emas. Monopoli para pedagang bangsa Arab dan perseteruan dalam perang salib membawa Eropa ke dalam pemburuan menemukan pulau-pulau penghasil rempah yang berakhir dalam perseteruan berdarah. Para pedagang Cina menyembunyikan rempah-rempah di balik sutra. Para pedagang Arab menyembunyikan informasi mengenai pulau penghasil rempah dalam cerita mitos yang menakutkan.
Petainya tempo itu. Sio mama gendong, gendong betai. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi puju-puju. Lah sampai besar begini, beta terlupa mama sial mama beta rindu mau pulangnya. Sial mama mama Sulia kuruslah wangi. Beta belum balas mama, mama pun capek. Sio dulu sio tete manis jaga beta pun mama Mariam, kau sudah bangun, Nak? Segar sekali udaranya ya, Bu. Pantainya pun sangat indah. Memang indah ya, Nak. Inilah negeri rempah kita, Mariam. Tempat di mana dunia datang mencari rempah-rempah. Tapi juga menjadi saksi dari tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Sejak nenek moyang kita dulu, Banda menjadi pusat perdagangan dunia. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk mencari rempah-rempah. Benarkah, Bu? Mariam sangat mencintai Pulau Banda kita ini, Bu. Dengan semua kekayaan dan keindahan pulaunya, Mariam berjanji akan menjaga alam dan para penduduknya. Tentu saja, kau akan menjadi wanita pemberani yang akan menjaga pulau ini. Ada apa ini? Mariam akan melihatnya ya, Bu. Mariam, tunggu, berhati-hatilah. Setelah mendarat, para pedagang asing pun berinteraksi dengan para penduduk asli Pulau Banda yang awalnya menerima dengan niat baik mereka untuk berdagang. Dengan menggunakan sistem barter, rempah-rempah ini pun ditukar dengan barang-barang seperti kain, perunggu, gelas, dan produk Eropa lain-lainnya. Untung kita gak nyasar ya. Makanya pakai Google Maps dong. Mending pakai ini, nggak perlu pakai kuota. Pakai inilah. Ini. Sudah. Kalian ini lihat, kita sudah sampai nih. Aku dulu. Aku dulu. Heh, ladies first. Saya duluan. Baik, Tuan. Wow, selamat datang di negeri rempah. Akhirnya sampai juga kita ke pulau tujuan kita. Hei, siapa mereka? Biasanya para pedagang Arab dan Cina yang datang ke pulau kita. Paling mereka hanya ingin berdagang. Tenang, kita hanya harus tetap waspada. Halo, saya Domingus.
Dan kami pedagang dari Portugis. Kami ingin berdagang dengan kalian. Tentu saja, kami senang berdagang dengan kalian. Rempah-rempah yang kami hasilkan sangat berharga di seluruh dunia. Jika kalian datang dengan niat baik untuk berdagang, maka kami akan menerima dengan tangan terbuka. Tenang saja, kami akan memberikan dengan harga yang terbaik. Kalian hanya tinggal menjual rempah-rempah kalian kepada kami. Bagaimana? Kita sepakat? Oke, deal. Aku tak tahu apakah kita harus senang atau khawatir. Aku tahu betapa berharganya rempah-rempah ini. Namun kita juga butuh uang dan barang-barang dari pedagang asing itu. Tampaknya perdagangan dengan para pedagang asing menjadi tidak bisa dihindarkan.
beratus-ratus tahun setelah para pedagang Portugis dan Spanyol hadir di Pulau Banda. Para penjelajah bangsa Eropa lainnya yang berasal dari Belanda dan Inggris pun datang ke Pulau Banda. Para penduduk Maluku awalnya menerima dengan tangan terbuka. Namun, keinginan memonopoli dan dominasi para pedagang Belanda membuat rakyat Maluku akhirnya melakukan perlawanan dan peperangan melawan para pedagang asing yang memiliki persenjataan yang lebih modern. Maka muncullah konflik yang terjadi di antara penduduk asli Pulau Banda yang menolak pendudukan kekuasaan asing yang ingin menjajah wilayahnya. Yo yo yo, Coin in the house. Gimana? Udah galak belum? Saya ingin menguasai seluruh rempah-rempah di Pulau Banda ini. Kalian cuma boleh menjual rempah-rempah ini kepada kami. Kalian ngerti nggak? Bagaimana jika kami tidak bersedia? Jika kalian tidak bersedia, Maka kami akan menggunakan cara kekerasan. Tidak, kami tidak akan menyerahkan rempah-rempah kami begitu saja. Kami lebih suka berdagang dengan siapa saja tanpa harus diatur oleh pihak luar. Jadi kalian menolak? Baik, jika itu pilihan kalian. Prajurit, ambil rempah-rempah itu. Ay, Kapten! Lepas! Sini keranjang itu. Itu rempah-rempah kami. Jangan diambil, dasar kalian penjajah. Aduh. Kalian ngelawan ya? Aduh, sakit nih. Aduh, sakit nih. Kami harus berjuang. Ini negeri kami. Ini rempah kami. Kami tak akan membiarkan orang lain datang dan mengambilnya. Sudah, pergi kalian atau kami tembak. Ayo, cepat pergi. Kepulauan Banda yang saat itu menjadi satu-satunya tempat pohon-pohon pala tumbuh menjadi kawasan yang paling diperebutkan. Belanda bahkan rela melepas New Amsterdam agar bisa mengusir Inggris dari kepulauan tersebut. Pembantaian massal dan perbudakan pertama di Nusantara terjadi di Kepulauan Banda. Di sana pula sebuah semangat kebangsaan dan identitas multikultural lahir menjadi warisan sejarah dunia. Halo everybody, what's up? Jadi bagaimana? Kalian sudah setuju dengan kesepakatan kita? Sesuai dengan perjanjian Breda, Pulau Banda ini bisa kalian kuasai. Betul, ditukar dengan kekuasaan kalian di Pulau Manhattan, New York. Setuju, mari kita tanda tangani perjanjian ini. Dengan demikian, perjanjian ini mengakhiri Perang Westminster selama 2 tahun antara Inggris dan Belanda dalam merebutkan Kepulauan Banda. Kalian dapat Pulau Manhattan, kami ambil Pulau Bandanya. Oke, sah. Gak tahu dia, ada rempah, ada fulus. Yang penting Pulau Manhattan sudah di tangan kita. Betul, let's check it out. Rakyat Banda terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap
upaya paksa monopoli Belanda. Konflik ini melahirkan pertikaian yang juga memakan korban. Setelah menjarah beberapa desa di Pulau Banda, Belanda menyepakati perjanjian perdamaian dengan orang Banda dan mendirikan benteng Nassau. Pun orang-orang Banda membenci monopoli Belanda, sehingga mereka mengabaikan monopoli tersebut dan mulai berdagang dengan Inggris dan pedagang-pedagang Nusantara lainnya. Ibu, bangun Bu, jangan tinggalkan Maria Bu. Kau harus kuat dan jangan menyerah. Ayo Mariam, kita harus segera pergi dari tempat ini. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku di sini. Semuanya mundur! Bagaimana kabar teman-teman yang lain? Apakah mereka berhasil selamat? Kulihat ada yang berhasil menyelamatkan diri dan sebagian tidak selamat. Perjuangan kita melawan monopoli Belanda memang membutuhkan pengorbanan. Kita harus melindungi negeri dan rempah-rempah kita. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Saudaraku, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita tak boleh menyerah. Aku tidak bisa kehilangan lebih banyak orang yang aku cintai. Bahkan, aku kehilangan ibuku dalam perang ini. Mari kita bersatu dan lawan mereka sampai titik darah penghabisan demi kehormatan dan kebebasan negeri kita. Teman-teman, lihat ini. Kurir VOC baru saja menyampaikan surat perjanjian ini kepada kita. Beraninya mereka mengancam kita.
Kita harus memilih antara perjuangan dan keamanan rakyat kita. Belanda menawarkan perdamaian, namun harga yang harus kita bayar sangat tinggi. Mereka ingin kita menyerahkan seluruh kekayaan kita. Mereka mengira kita bisa dibeli dengan uang, tapi mereka salah. Kita tak akan pernah menyerah. Kami akan melawan para penjajah asing itu dan mengorbankan segalanya untuk negeri dan rempah-rempah kami. Ke benteng kita. Angkat tangan, berikan senjata kalian. Sejak itu, Inggris menyebarkan biji pala hingga ke Zanzibar. Dan juga sejak ditemukannya teknologi mesin pendingin, sejarah pala terus merosot dan tidak pernah lagi kembali ke masanya. Terbengkalai dan ditinggalkan sebagai bagian dari cerita mengenai Pulau Antah Berantah. Pada tahun 1939, banyak sekali para pemimpin bangsa yang diasingkan di Pulau Banda. Cipto Mangunkusumo, Iwa Somantri, Syahrir dan Hatta sebagai salah satu penggerak bangsa yang dibuang ke Banda, mengajarkan ide-ide perjuangan dan cita-cita persatuan sebuah bangsa dengan membuat sekolah bagi anak-anak di Pulau Banda. Buka pintu, beta mau masuk ke. Syul
bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Jalan-jalan Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka mandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayangnya, dia nona dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, dia nona dari jauh. Rasa sayangnya. Rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayangnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa Ini adalah negeri rempah kita, sejarah yang tak bisa kita hapus dan tidak akan pernah kita lupakan. Kita harus menjaga dan merawatnya agar bisa menjadi warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Ingatlah itu. Baik, Tuan Guru. Pulau Banda akan selalu menjadi bagian dari jalur Nusantara yang memperkaya dan mempersatukan bangsa kita. Para pejuang kita semenjak dulu telah menanamkan semangat menantang penjajahan. Ini yang harus kita teladani. Benar Tuan Guru, beta tak rela kekayaan rempah-rempah kita dibawa oleh para penjajah. Apalagi mereka merampasnya dengan paksa. Maka tugas kalian sebagai generasi muda untuk belajar melawan kebodohan, sehingga penjajahan itu bisa kita lawan, tidak hanya dengan kekuatan fisik, melainkan juga dengan kecerdasan dan strategi politik. Kami akan mengingatnya, Tuan Guru.